Pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi kita bersama dengan kita akan bicarakan mengenai informasi kesehatan. Pada hari ini kita bicara mengenai terapi anak terapi berjalan. Bersama dengan Dokter Nisa. Hai Dokter Nisa. Halo, nah Dokter Vito, pengalaman dong dengan Baby G, kan Dokter Vito udah punya anak nih. Yes. Ya kan, pertama kali Baby G yang imut itu bisa berjalan, itu umur berapa? Aduh lucu banget, dia waktu itu pertama kali jalan mungkin umur setahunan. Dan ketika di jalan, aduh lucu banget, langsung semua capek-capeknya hilang. Kita semua pasti, Bapak Ibu di rumah juga sama ya. Kalau lihat cucu, anak jalan, aduh pasti langsung seneng banget. Tapi memang ada juga yang kita khawatir, kalau agak terlambat jalannya. Misalkan umur 1,5 tahun, mungkin kok jalannya belum bisa ya. Langsung jadi khawatir, langsung kita tanya bersama Dokter Rizky Kusuma Wardani, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi. Yes. Dan di samping kita nih sudah ada Ibu Alit dan anak kecil yang lucu ini, namanya As'ad. Halo, Hai, Dek. As'ad. Halo Bu, halo dokter. Nah, ini dia nih. Nah, Dokter Rizky, memang ini kita akan ada fakta atau mitos mengenai anak yang terlambat berjalan. Ini yang pertama nih ya. Nah, kalau anak terlambat berjalan itu karena sering digendong. Kayak sekarang nih. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya. Jadi- Kenapa dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membuat anak bisa berjalan, mestinya kita harus menstimulasi. Kalau anak dibiarkan terus digendong, apalagi mestinya anak sudah tadi harus berlatih berdiri berjalan usia 9 bulan, bahkan 1 tahun atau 1 tahun lebih, itu mestinya sudah tidak harus banyak digendong. Karena kalau digendong, usia perkembangan jadi menurun, jadi seperti anak usia 6 sampai 7 bulan yang hanya bisa duduk. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak membiarkan anak untuk berlatih, kita taruh aja biar dia bisa belajar berdiri, kemudian dia berpegangan untuk melangkah, itu pasti anak tidak bisa mencapai perkembangan berjalannya. Jadi taruh itu maksudnya diberdiriin atau gimana? Biarin aja gitu? Biarin, kemudian kita bantu, misalnya kita bantu untuk berdiri, kemudian berikan pegangan kepada anak, sehingga anak mampu untuk berdiri berpegangan kalau anak belum bisa. Kalaupun anak sudah bisa berdiri sendiri, beri dia kesempatan sebanyak-banyaknya untuk belajar berjalan. Jadi jangan digendong terus. Oh, istilah orang awam itu dititah apa ditatah? Nah, yang terbaik sebenarnya bukan dititah. Kalau misalnya kita mau mengajarkan anak berjalan, justru kita berikan anak kesempatan untuk berpegangan dan mendorong benda ke depan. Oh, gitu. Ah, betul. Nah nih dokter, ini termasuk tuh berjalan di atas rumput. Ya. Dan katanya buat mengenai embun pagi ya, bisa mempercepat anak dapat berjalan. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos, Ya. itu gimana dok? Ya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan seorang anak selain keterampilan dari otot-ototnya, kemudian kekuatan dari sendi dan tulangnya dengan dia berlatih berjalan, anak perlu yang namanya stimulasi sensorik. Nah, itu sih sebenarnya bisa didapat dari apa aja, nggak mesti harus kena rumput, nggak mesti harus kena embun, tapi kita biarkan anak berjalan dengan konsistensi atau tekstur beragam nih di lantai. Jadi kena lantai boleh, kena tanah boleh, atau misalnya batu-batuan yang tidak tajam tentunya, itu silahkan. Jadi tidak mesti harus di rumput ataupun di embun. Nah, dengan berbagai tekstur itu sebenarnya akan memberikan stimulasi sensorik pada telapak kaki anak. Stimulasi sensorik ini nantinya yang akan diproses oleh otak, dan itu akan membuat anak punya keterampilan lebih nantinya dalam berjalan ataupun keterampilan motorik lainnya. Jadi tidak harus dengan embun atau di atas rumput, tapi itu boleh dikerjakan. Jadi berarti nggak usah langsung jalan atas tali gitu, nggak perlu ya? Ya, susah soalnya. Ya, baik. Jatuh kalau itu. Kita ya. langsung bersama dengan Ibu Alit dan juga anaknya As'ad yang pernah ada pengalaman agak terlambat jalannya ya? Betul dok. Umur berapa waktu itu? Ananda ini 1,5 tahun. Sebenarnya kita sudah, kok ini anak belum jalan gitu ya dok ya. Cuman pada prosesnya kita sebelum kita terapi kita ada juga kasih tahu dengan beberapa orang gitu kan untuk coba diurut terlebih dahulu gitu ya dok ya. Sempat diurut. Sempet diurut dok. Yang diurut siapanya? As'ad? Asadnya gitu, ada bukan mamanya. Masa Saya kan ibunya. hanya memastikan ya. Iya, jadi diurut, dikasih tahu dengan beberapa teman gitu, kita datangi gitu kan, tapi ternyata belum optimal gitu dok ya, belum maksimal hasilnya, hingga akhirnya kami memutuskan untuk terapi tumbuh kembang. Terapi tumbuh kembang itu usia Asad kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun 3 bulan atau 2 tahun setengah gitu. Kenapa kita ya akhirnya kita karena belum maksimal gitu, belum optimal, kita langsung ke rumah sakit dok. Maksudnya kita konsultasikan dengan dokter anak gitu.
karena kenapa ini seperti ini gitu kan, karena mungkin memang banyak pelajaran gitu kan saya sebagai orang tua gitu, oh ternyata memang ada keterlambatan gitu, tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk mensupport si anak gitu kan. Wah, karena oke, ya. katanya gini, produk Allah tidak ada yang pernah gagal dong. Yes, benar-benar ya tuh dia. Iya, Nah, produk Ibu- Allah tidak ada yang pernah gagal katanya. Oke, ini Gimana, mau Dok? nanya nih, waktu di tumbuh kembang atau di rumah sakit saat diapain aja? Nah, Bu? ya. Kalau untuk pertama kali kita konsultasi dengan dokter anak, setelah itu kita ke klinik tumbuh kembang. Oh, pertama setelah dokter anak ke rehab medik dulu ya, rehab medik. Baru setelah itu kita diarahkan untuk ke dokter tumbuh kembang, ke klinik tumbuh kembang. Klinik tumbuh kembang kita terapi untuk jalan, Dok. Jadi terapi untuk jalan itu seminggu 2 kali. Kita anaknya semangat, terapisnya juga semangat, kita juga semangat. Jadi ketika anak ini saya datangkan ke klinik tumbuh kembang, susternya sampai bilang gini, Bunda, ini anaknya pintar sekali gitu. Sorot matanya itu pandangannya tepat, artinya tidak autis gitu ya, Dok ya. Maksudnya anaknya ini pintar, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Iya. Oh iya, tidak apa-apa deh, lebih baik telat daripada tidak sama sekali gitu. Iya dong. Nah ini menarik banget nih dokter. Mungkin pemirsa perlu tahu ya, kategori anak telat berjalan itu usianya berapa dan kapan nih kita harus aware nih kalau anak kita udah mulai kok belum jalan-jalan juga supaya tadi nggak telat gitu. Jadi kalau untuk milestone atau tahapan berjalan itu bisa kita tunggu sampai 1,5 tahun. Kalau anak 1,5 tahun belum menampakkan tanda-tanda bisa berjalan secara mandiri, segera periksakan ke dokter. Nah ini memang karena itu memang melihat pertumbuhan dan perkembangannya bagi ibu ya ataupun mungkin bagi kakek neneknya juga lihat ya berarti ya. Iya. Nah sekarang kalau kita lihat nih di rehab medik, Dokter Rizky bisa kasih ke pemirsa kita kasih penjelasan apa saja sih yang bisa kita lakukan kepada anak yang terlambat berjalan? Iya. Jadi sebenarnya penyebab terlambat berjalan ini kan beragam ya. Bisa jadi pertama karena pusat perintah yang ada di otak ini yang mengalami masalah. Atau bisa jadi karena struktur yang ada di perifer, yaitu ada otot, kemudian ada tulang atau sendinya yang memang bermasalah. Entah itu struktur atau fungsinya. Kemudian bisa jadi anak tidak bisa berjalan karena ada gangguan sistem sensorik. Pernah nemuin anak yang kalau dijalankan nggak mau kakinya diangkat, dia nggak mau menyentuh tanah. Nah itu bisa karena ada gangguan dari pemrosesan sensorik, dia nggak tahan atau dia sensitif terhadap sentuhan. Itu bisa terjadi. Atau anak-anak dengan kognitif yang bermasalah. Nah tadi kalau misalnya Bu Alif cerita saat ini dia bersemangat gitu ya, itu salah satu modal. Tapi anak-anak dengan gangguan kognitif atau disabilitas intelektual berat, dia nggak ngerti harus berjalan, itu nggak akan terjadi nih jalannya. Nah jadi itu harus kita assess dulu. Setelah kita tahu masalahnya ada di mana, kemudian kita akan memberikan terapi seperti apa. Tapi intinya adalah pada saat kita ingin melatih berjalan, kuncinya cuma satu, yaitu memang kita latih untuk melakukan gerakan itu. Nah, Oh baik, jadi kita harus latih berjalan dan inilah ya hasilnya dari latihan dan keteguhan ibunya yang katanya produk Allah tidak ada yang gagal ya. Baik, coba Asad, boleh kesini nggak sebentar ketemu Om? Ya ketemu yuk. Tas. Oh, pinter Nah, kita ingin tahu terapi dan dukungan seperti apa dari Bu Alif sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Hai pemirsa, kembali di Hidup Sehat. Nah pemirsa semua, memang perhatian ibu dan juga keyakinan Ibu Alif ini membuat Asad bisa berjalan. Nah sekarang kita mau tanya, apakah di rehab medik itu ada sesuatu yang khusus yang bisa kita latih sehingga nanti anak yang terlambat berjalan bisa kembali catch up ya? Contohnya bagaimana Dokter Rizky? sebenarnya ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat anak itu bisa berjalan. Tapi mungkin yang akan saya share di sini adalah hal yang praktis aja yang bisa dikerjakan oleh orang tua di rumah ya. Baik. Jadi intinya yang pertama, sebelum anak itu mampu untuk berjalan, maka kita harus latih anak dulu untuk mampu berdiri dengan kesegarisan yang baik. Kesegarisan yang baik. Jadi badannya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari samping, anak nggak begini. Nah, jadi anak diposisikan lebih tegak ya, diposisikan tegak baik dari samping. Kemudian kalau anak belum mampu untuk berdiri secara tegak, maka kita bisa pegang daerah panggul. Kita bantu untuk memegang daerah panggul. Nah, kita bisa berikan anak juga stimulasi dengan anak berpegangan terlebih dahulu. Kalau anak belum bisa untuk stabil berdiri sendiri,
Nah, kita berikan kesempatan untuk berpegangan, kemudian kita pegang daerah panggulnya. Setelah itu secara bertahap kita bisa lepaskan ikatan pegangannya. Kita tinggal pegang panggulnya, setelah itu kita bisa lepas. Nah, nah ini kira-kira di usia berapa kita bisa memulai terapi seperti ini? Ini bisa kita mulai usia 10 bulan. 10 bulan ya, atau kalau misalnya memang anak sudah menunjukkan tanda-tanda ingin berdiri. Misalnya dia sudah merambat, kemudian dia mulai berdiri, ini kita bisa latih. Nah, setelah itu kalau ingin melatih anak berjalan, kita harus berikan pola yang normal pada otak. Karena berjalan itu sebenarnya adalah proses pembebanan dari batang tubuh, panggul, lutut, sama pergelangan kaki. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar berjalan, kita bisa berikan kursi kecil, atau misalnya ada mainan yang buat didorong-dorong, kemudian kita bisa pegang panggulnya lagi, kemudian anak berjalan, belajar untuk melangkah dengan kita stabilisasikan atau kita coba kontrol di panggulnya. Setelah itu kadang-kadang biasanya ya ada orang tua yang saya lihat pakai baby walker tuh. Itu gimana dokter? Apakah itu diperbolehkan atau itu sebagai bagian dari terapi juga? Itu tidak diperbolehkan tentunya. Karena tadi pada saat kita berjalan pastinya ini semua beban merata akan jatuh ke bawah, termasuk ke panggul. Pada saat kita memakai baby walker, anak posisi duduk tapi dia jalan. Oh, baik. Ini adalah pola yang salah dan otak akan mendapatkan input atau informasi yang salah untuk ini. Akhirnya terekamnya juga kurang tepat. Kurang tepat. Otot-ototnya pun akhirnya bekerjanya kurang tepat. Jadi begitu dia harus berdiri, panggulnya nggak kuat, dia tetap nggak bisa jalan. Dokter Nisa nih yang siap punya anak nih, kira-kira mau nanya apa? Aduh, penasaran sih, Asad ini mulai ketahuan agak terlambat jalan itu usia berapa Bu Alit? 1,5 tahun ya dok ya? 1,5 tahun ya? Setahun 8 bulan lah. Emang setahun 8 bulan itu dia masih, maksudnya apa dia berdiri, apa udah merangkak atau nggak bisa sama sekali gitu? Berdiri tapi kakinya itu nggak kuat dok. Jadi lemes gitu ya, jadi lemes gitu kan. Jadi dia ini belum berani jadinya gitu, belum berani. Tapi ketika saya coba terapi itu ternyata dari ini memang dari tadi dokter Rizky jelaskan ya, dari persendiannya memang belum kuat gitu dok. Nih, Asad ada adik loh, ayo adik. Bisa nggak kesini Asad? Yuk, ayo. Tas sama adik. Tas sama adik. Iya. Pinter banget Asad. Iya, jadi dari sininya dok. Jadi memang harus dilatih ya untuk jongkok gitu. Jadi ininya harus sendi-sendinya tuh harus dikuatin gitu. Jadi lemes gitu kan. Dan itu terapinya karena dia semangat, tadi saya bilang itu nggak berjalan lama kok dok. Dan itu dia dipakaikan sepatu terapi. Seperti ada sepatu terapi itu bentuknya kayak sepatu koboi dok. Jadi ke bawahnya itu untuk menyanggah tulang belakangnya agar dia lebih kuat gitu. Ya. Baik, dokter, ini ada yang penting untuk semua yang di rumah ya. Ini kan karena kecepatan dan perhatian dari Ibu Alif sehingga Asad akhirnya bisa mengejar ya. Apa tipsnya bagaimana mengenali dari awal sejak dini bahwa ini ada keterlambatan berjalan? Iya, sebenarnya setiap perkembangan anak itu ada tahapannya. Jadi sebelum berjalan pasti anak itu sudah berguling, duduk, kemudian dia berdiri atau sebelumnya didahului dengan merangkak. Nah kalau misalnya anak sudah ada terlambat nih, diduduk, mestinya duduk usia 6-7 bulan dia sudah bisa, ternyata dia juga nggak bisa, berarti hati-hati, kita ada warning, jangan-jangan yang setelahnya berdiri dan berjalannya juga terlambat. Nah kalau untuk berjalan sendiri tadi kita bisa tunggu, kalau misalnya sampai 1,5 tahun anak belum bisa berjalan, atau sebelum 1,5 tahun anak justru belum bisa berdiri, ini satu warning. Seperti itu. Baik, itu kalau anak terlalu sering jalan-jalan nanti malah repot nih ya makanya. Iya benar banget. Nah dokter Vito, ini kan berarti banyak ya orang tua yang takut anaknya tidak bisa berjalan. Bahkan ketakutannya itu lebih besar lagi hingga menyebabkan fobia. Nah, apakah fobia ini suatu gangguan kejiwaan? Karena kan ada orang yang fobia rambutan, macam-macam ya dokter dan aneh-aneh kan. Nah makanya apa ini sebuah gangguan kejiwaan? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.